Halo semua, nama saya Steven. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat foto manipulasi seperti ini. Oke, untuk pertama-tama, masukkan foto harimau pada Photoshop. Nah, untuk settingan sebuah foto manipulasi, hendaknya bagian highlightnya jangan terlalu keras. Apalagi jika Anda ingin membuat efek dreamy, jadi agak sedikit gelap. Highlightnya jangan terlalu keras, karena foto yang terlalu kontras itu akan sangat sulit untuk di-adjust. Naikkan sedikit clarity. Ingat, foto yang ingin kita buat itu tidak terlalu kontras tapi tidak warna pudar, jadi harus balance. Nah, saya rasa ini sudah balance. Sekarang saya akan memotong foto ini menggunakan pad tool. Maksud saya pen tool. Oke. Saya akan memotongnya dengan cepat. Jangan khawatir pada bagian-bagian bulu ujung si harimau. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat bulu palsu. Hanya ambil ujung-ujungnya saja. Oke. Selalu gunakan zoom pada saat Anda menggunakan pen tool. Oke, jangan khawatir pada kaki yang satunya lagi karena saya tidak membutuhkannya. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kaki palsu pada harimau ini. Jadi, potong saja terlebih dahulu. Saya juga tidak membutuhkan bagian itu, jadi saya akan potong aja. Oke, lalu pindah ke bagian pad, double klik. Saya akan namakan dengan Tiger. Double klik gunanya untuk men-save pad. Lalu saya akan membuat lembah kerja baru dengan ukuran 2000 pixel 2000 pixel. Setelah itu, yang harimau saya pad tadi, saya jadikan selection dengan klik selection. Lihat, saya klik selection. Saya modify dengan mengganti feeder sekitar 0,5. Ini gunanya membuat potongannya menjadi lebih halus sehingga tidak akan terlihat seperti potongan orang pada lainnya.
Teknik ini bisa Anda lakukan pada seluruh foto DI. Ini yang membuat foto terlihat lebih menyatu. Oke, setelah Anda pindahkan dengan ke lembar kerja yang baru, foto ini tentunya akan sangat besar, sehingga saya akan convert to smart object. Gunanya saya convert ini supaya ketika Anda membesar dan mengecilkan sebuah foto, tidak akan terjadi masalah pada foto ini. Jika bukan smart object, Anda kecilkan, Anda besarkan, maka gambar akan pecah. Jadi itu gunanya smart object. Tapi tentu saja kelemahannya foto akan semakin berat. Saya kecilkan dengan transform. Oke, saya letakkan harimaunya pada bagian ini. Sekarang saya akan masukkan bagian tanahnya. Dan saya letakkan bagian bawah. Buat sedikit lebih besar. Jangan pedulikan gunung yang di belakang karena saya tidak akan membutuhkannya nanti. Hanya lihat bagian tepiannya. Saya ingin membuat seperti seorang harimau sedang minum air. Oke, lalu saya klik masking. Saya akan hapus bagian gunung yang di belakang dengan menggunakan brush warna hitam. Saya gunakan opacity 100%, jadi langsung hilang. Oke. Sekarang saya akan masukkan background di belakang. Pindahkan layer ke paling bawah. Buat sedikit lebih besar. Oke. Kembali ke layer bagian atas. Kita masking sedikit untuk membuatnya lebih rapi. Karena memiliki warna yang sama-sama warna hijau, jadi agak lebih gampang untuk kita masking. Oke. Sekarang akan saya masukkan sungai. Saya ingin membuat sungainya lebih besar. Saya hanya membutuhkan bagian airnya. Anda harus perhatikan posisi layer yang saya gunakan. Saya rasa di sini oke. Lalu saya klik masking. Oke, saya akan masking. Anda dapat menghapus dan mengembalikan warna pada layer masking. Untuk mengembalikan, gunakan brush putih. Untuk menghapus, gunakan brush warna hitam. Untuk cepat menggantinya, gunakan shortcut X. Jadi ingin menghapus itu Anda gunakan warna hitam, ingin mengembalikan warna putih. Jadi hanya tekan X pada keyboard Anda. Lihat saya masking dengan perlahan agar membuat ini lebih menyatu. Anda harus memperhatikan di belakangnya apakah sudah menyatu atau belum. Sedikit lagi. Opacity brushnya dapat Anda kecilkan sehingga efek yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Oke, saya akan menggeser ini sedikit lebih besar. Saya ingin membuat aliran sungai
datang dari bawah batang pohon tersebut. Saya masking sedikit. Oke. Saya akan memberikan efek bebatuan pada bawah air tersebut dengan masking dengan opacity yang sangat kecil sehingga sedikit transparan, jadi seakan-akan pada bawah tanah tersebut terdapat refleksi. Saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan membuat kaki palsu pada harimau ini. Hanya seleksi bagian kaki yang satu lagi. Make selection. Setelah membuat seleksi, duplicate dengan Ctrl J atau Command J. Oops, sorry. Langsung saya tekan pada keyboard Ctrl J. Lalu pindahkan pada bagian bawah. Geser sedikit. Ya. Oke, sekarang harimau telah memiliki 4 kaki. Oke, saya akan menggabungin foto ini. Menggabungkan foto ini, maka smart object akan menghilang. Lalu saya klik edit puppet warp. Ini terdapat di Photoshop CS6 paling minimal. Berikan titik pada tubuh si harimau dan bagian ekor sehingga Anda dapat menggeser lekukan ekor si harimau. Ini kelebihan Photoshop versi terbaru. Oke. Seperti Anda lihat, ekor si harimau lebih melengkung saat ini. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat bulu halus atau bulu palsu pada foto ini. Saya akan gunakan brush titik-titik. Ini sangat gampang membuat brushnya. Brushnya hanya berupa garis-garis titik-titik hitam. Gunakan smooth tool dengan kekuatan 80-90%. Gosok secara perlahan dari dalam hingga keluar foto. Ingat, ini yang di smooth sebagian harimau. Teknik ini yang membuat foto Anda akan terlihat lebih realistis. Ingat, smart tool harus dilakukan dari dalam menuju luar, sehingga akan memberikan efek bulu yang sedang keluar dari dalam tubuh. Lakukan secara perlahan. Akan lebih mudah jika Anda memiliki pen tablet seperti Wacom. Tapi kali ini saya menggunakan mouse.
Oke, setelah itu saya akan memperbaiki bagian background sedikit lagi, akan membuatnya lebih jelas. Kelebihan Anda menggunakan masking, Anda dapat kembali menimbulkan atau menghilangkan efek yang Anda telah buat pada layer maskingnya. Oke, sedikit lagi. Setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana cara memberikan efek highlight dan shadow pada harimau. Caranya sangat gampang. Klik new layer pada Photoshop, lalu klik ALT sehingga terjadi clipping mask, lalu fill dengan 50% gray, ubah ke overlay. Nah, ini membuat 50% gray pada bagian si harimau, lalu kita burn pada harimaunya. Burn itu guna yang menggelapkan, membentuk shadow. Nah, kenapa saya gunakan clipping mask pada harimau? Karena efek ini tidak akan mempengaruhi bagian si air ataupun tanah sekitarnya. Jadi efek ini hanya terdapat pada harimau. Dan saya gunakan 50% gray karena jika terjadi masalah saya akan dapat menghapusnya seketika waktu. Lalu saya akan adjust dengan brightness kontras hanya pada bagian harimaunya saja. Lalu saya akan turunkan saturasi pada harimau. Ingat, selalu gunakan clipping mask. Anda lihat tanda tunjuk menunjuk ke bawah itu berarti brightness kontras ini hanya mempengaruhi si harimau. Jadi untuk membuat foto manipulasi yang baik, Anda harus mengadjust satu persatu bagian si foto. Saya akan mengadjust selective color lagi. Lihat, saya buat layer di bawah 50% gray sehingga akan menunjukkan clipping mask antara harimau dengan 50% gray. Jadi saya akan ganti warna merah dan kuning. Saya akan mencari warna yang sangat tepat dengan background sehingga lebih menyatu. Untuk melihat bagaimana cara ini lebih menyatu, Anda harus perhatikan bawah background sekitar Anda itu hijau. Jadi pada foto ini Anda harus membuat lebih hijau. Di netral Anda dapat menambah efek lebih gelap atau mengganti warna. Lalu saya akan adjust satu persatu seperti yang saya bilang. Saya akan adjust bagian pohon di belakang. Saya akan turunkan saturasinya sedikit karena foto harimau saya memiliki saturasi yang sangat kecil dengan brightness yang lebih kecil juga. Oke, saya rasa bagian belakang sudah lebih dramatis. Saya jadikan dalam satu grup sehingga tidak terlalu banyak layer pada foto. Sekarang bagian tanah, saya akan turunkan saturasinya juga, brightness kontrasnya juga. Selalu gunakan clipping mask. Clipping mask itu tekan tombol ALT lalu tunjuk pada bagian objeknya, sehingga yang akan Anda adjust itu hanya pada bagian tertentu. Lalu saya buat dalam satu grup. Untuk membuat grup hanya tekan Ctrl G, seleksi semua baru Ctrl G. Begitu pula pada air, saya akan adjust, tekan ALT untuk clipping mask. Saya adjust satu persatu. Oke, saya buat dalam satu grup.
Oke, sekarang saya buat layer kosong di bawah harimau. Gunanya untuk membuat shadow, gunakan brush. Nah, saya akan membuat 100% opacity. Jadi ada dua jenis shadow. Shadow yang pertama ini adalah hard shadow. Hard shadow ini menunjukkan bahwa harimau itu sedang menginjak sesuatu, menginjak tanah. Jadi kita harus buatnya sangat tipis pada bagian kaki harimau, sangat tipis sehingga dia seperti sedang menginjak sesuatu. Lalu ada soft shadow. Soft shadow ini dia lebih besar tapi lebih berbias. Anda lihat. Jadi ada dua jenis shadow ketika Anda membuat suatu foto. Satu hard, satu soft. Anda harus perhatikan itu. Biasanya orang hanya membuat hard shadow atau soft shadow sehingga masih terlihat mengambang fotonya. Oke. Saya akan seleksi harimau ini. Saya buat new layer. Saya lalu fill dengan foreground color dengan warna hitam. Jadi ada satu bayangan lagi, yaitu bayangan dari matahari yang akan saya tunjukkan dari sebelah sisi kiri. Saya akan membuat bayangan palsu satu lagi. Setelah seleksi, saya akan tadi fill dengan warna hitam sehingga terbentuk satu harimau warna hitam. Lalu transform, lalu pilih distort untuk menyeting arah jatuhnya bayangan. Perhatikan, Anda harus perhatikan bahwa bayangan ini tepat berada di atas tanah. Jangan membuat suatu bayangan itu mengambang. Anda perhatikan permukaan tanahnya. Oke. Jangan terlalu khawatir dengan posisi bayangan, karena kita akan memblurkannya dengan Gaussian blur. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu sedikit efeknya. Lalu ganti opacity. Lalu pada layer masking, saya akan gunakan gradient. Gradient ini gunanya untuk membuat efek bayangan dari tajam ke halus. Jadi ada seperti gradasi dari bagian harimau itu, shadownya keras, pelan-pelan akan menghilang. Oke, sekarang pada harimau saya clipping mask dengan brush warna hitam. Saya brush pada bagian kaki karena bagian ini merupakan daerah gelap. Jadi saya akan brush sehingga ini kelihatan lebih dramatis dan realistis. Saya brush hanya bagian sisi sebelah kanan karena cahaya akan datang dari sebelah kiri. Oke, saya gunakan smooth tool sekali lagi, tapi kali ini dengan brush yang lingkaran. Saya akan dorong masuk sedikit bagian perut si harimau. Smooth tool itu bisa seperti liquify, jadi jangan terlalu banyak. Tadi waktu foto awalnya harimau ini sedang mandi, jadi perutnya itu sedikit basah dan bulu-bulunya tidak beraturan, jadi saya gunakan smooth tool untuk membuatnya lebih rapi. Lihat layer yang saya klik itu adalah layer sang harimau. Smooth tool dengan efek yang sangat kecil dapat Anda gunakan untuk membrush bagian tubuh si harimau. Itu dapat membuat foto Anda menjadi kartunis. Oke. Saya kembali pada bagian background. Saya akan mengurangi bagian brightness-nya. Inilah kelebihan menggunakan teknik clipping mask. Jadi Anda dapat mengadjust satu persatu kembali foto Anda.
Teknik ini digunakan dalam dunia professional manipulation. Oke, sekarang saya akan menduplikat foto sang harimau. Saya akan membuat satu grup dulu pada foto ini. Saya tekan Ctrl G jadi satu grup. Saya copy. Tapi pada foto ini saya tidak membutuhkan bayangan. Jadi saya akan membuangnya. Oke. Lalu saya akan balikkan. Saya akan membuat refleksi pada air. Saya gunakan distort untuk mengadjust posisi sang harimau. Lalu ganti ke soft light sehingga akan menjadi transparan. Lalu klik masking. Masking pada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Lalu saya akan masking bagian ini dengan tipis. Saya timbulkan sedikit lagi. Lalu masking lagi sedikit. Oke, saya akan masukkan saja layer tadi ke dalam grup si harimau supaya tidak terlalu banyak layer. Setelah itu saya akan menggunakan color balance, tapi saya tidak menggunakan clipping mask kali ini. Jadi perubahan akan merubah bagian keseluruhan foto. Anda lihat ketika Anda menggunakan color balance, Anda dapat mengadjust ambience pada foto. Saya akan membuat efek dreamy dengan menambahkan sedikit warna biru, kuning, dan hijau. Anda dapat mengadjust sesuai selera Anda. Jadi tidak ada patokan angka yang pasti untuk mengadjust suatu foto karena situasi warna semua foto itu berbeda-beda. Jadi gunakan perasaan Anda untuk mengadjust sebuah foto. Lalu saya akan mengurangi sedikit opacity sehingga efek yang timbulkan tidak terlalu banyak. Sekarang saya akan membuat satu layer lagi. Di sini saya akan memberikan efek cahaya. Kenapa saya letakkan di belakang si harimau? Karena saya ingin memberikan ambience kuning dulu. Jadi saya pilih warna orange. Saya brush dengan opacity yang sedikit kecil. Brush sekali. Lalu saya bikin cahaya pada air. Lalu ganti ke screen. Lalu kurangi opacity-nya. Oke, itu cahaya ambience pertama. Lalu saya buat sekali lagi. Kali ini saya akan memberikan efek embun. Jadi saya membuat gradient.
warna putih dari atas ke bawah, lalu saya kurangin opacity-nya sehingga foto ini lebih terlihat dramatis. Sekarang pada bagian harimau saya lakukan clipping mask lagi, jadi buka grup harimau, buat layer baru, buat clipping mask. Sekarang ganti ke screen, gunakan brush secara perlahan dari luar karena saya menggunakan opacity 100% sehingga akan memberikan efek sedikit ke dalam. Nah, efek ini yang memberikan foto Anda lebih kelihatan realistis. Jadi jangan gosok pada bagian harimaunya, tapi dari luar foto tersebut. Gunakan warna yang sama dengan warna cahaya yang Anda buat tadi sebelumnya. Lihat, ketika saya mengenai tubuh harimau akan menjadikan efek yang sangat jelek. Lihat. Jadi Anda harus sedikit latihan untuk memberasnya. Saya akan hapus. Oke. Jadi kita buat dari luar, dalam. Lalu kurangi opacity-nya sedikit. Jangan lupa kita memiliki refleksi harimau di bawah, jadi ini juga mendapatkan efek cahaya. Buat layer baru, clipping mask, lalu brush dengan warna orange. Tekniknya sama. Jadi kenapa saya gunakan clipping mask? Supaya lebih rapi dan lebih realistis, saya pikir, karena kita mengadjust satu persatu. Lalu saya bikin layer baru lagi dari bawah grup si tiger, membuat satu efek cahaya lagi dengan gradient. Ganti ke screen. Oke. Saya akan ubah sedikit warna di color balance saya karena saya rasa tidak menyatu dengan warna orange cahaya yang saya buat. Jadi saya akan mengadjust kembali. Oke. Kurangin sedikit opacity-nya. Jadi Anda harus mengadjust opacity setiap bagian. Ups, salah tekan. Saya akan kembali ke layer si harimau. Lihat, ini bagian beras hitam yang saya buat pada tubuh harimau. Saya ingin menghapusnya sedikit. Jadi keuntungan clipping mask, Anda dapat mengatur satu persatu kembali. Memang kelihatan sangat ribet karena memiliki banyak layer. Saya beras hitam sedikit lagi. Atur opacity-nya sedikit. Dan saya atur sedikit selective color yang saya buat sebelumnya. Saya mengganti bagian netral dengan menambahkan sedikit yellow. Di bagian tanahnya akan saya ubah sedikit. Saya akan gunakan clipping mask lagi. Saya akan menambahkan brush hitam sehingga ini terkesan lebih gelap. Lalu saya buat selective color. Di bagian netral saya akan tambah sedikit yellow sehingga akan membuat warna lebih menyatu dengan cahaya yang datang. Begitu pula pada bagian sungai. Anda lihat, saya buat clipping mask dengan selective color. Saya tambah yellow di bagian netralnya
Sekarang bagian backgroundnya juga. Jadi selalu gunakan clipping mask. Lihat, efeknya menjadi lebih dramatis. Saya akan nambah sedikit brush hitam pada kaki harimau lagi. Saya akan buat brush sedikit lagi. Oke, saya akan gabungkan keseluruhan foto dengan Ctrl Shift Alt E. Klik bagian channel. Saya akan klik channel blue. Seleksi semuanya. Edit copy. Lalu buat layer baru. Edit paste. Nah, setelah itu ubah ke multiply. Multiply akan memberikan efek gelap dan kontras, tapi berbeda dengan kontras dari adjustment Photoshop yang brightness kontras. Pada bagian ini saya klik masking. Saya tidak ingin semuanya terlihat gelap, jadi saya akan masking dari daerah datangnya cahaya, sehingga area dari datangnya cahaya lebih terang dibandingkan daerah yang tidak terkena masking. Lalu saya akan klik gradient. Lihat settingannya. Ini untuk memberikan efek cahaya. Anda lihat. Geser pada bagian ini. Oke, ganti ke overlay. Jangan khawatir dengan warna yang sangat ngaco sekarang. Kita adjust kembali. Warna hitamnya kita ganti. Lihat, warna hitam kita ganti dengan warna orange. Lihat posisinya. Oke, sekarang warna putih kita ganti juga ke warna sedikit hijau. Saya memilih warna yang sekitar abu-abu putih, tidak terlalu warna solid seperti biru di dalam karena efeknya akan sangat berbeda. Anda dapat memilih warna sesuka hati Anda. Saya akan ganti warna orange-nya. Oke. Lalu saya klik selective color. Kali ini saya menggunakan adjustment tanpa menggunakan clipping mask, sehingga efek yang ditimbulkan dari adjustment ini akan mempengaruhi keseluruhan foto. Anda lihat, pada bagian netral Anda dapat mempengaruhi seluruh warna yang ada pada foto. Lalu pada bagian red Anda hanya mempengaruhi bagian cahaya, karena warna orange terpengaruh oleh warna kuning dan merah. Lihat. Kita adjust secara perlahan. Lalu bagian blacknya
Saya rasa tidak perlu pada bagian black. Kembali ke warna green. Di greennya kita buat sedikit lebih menguning supaya terlihat lebih menyatu. Lalu kita gabungkan semua. Lalu klik render, lighting effect. Nah, lighting effect ini yang sangat saya suka karena akan menggabungkan seluruh warna pada foto. Anda dapat memilih warna yang Anda suka. Ingat, settingan yang saya gunakan itu adalah point, sehingga cahaya berada pada satu titik. Lalu klik OK setelah Anda adjust keseluruhannya. Sekarang saya akan adjust dengan brightness kontras. Saya akan kurangin sedikit brightnessnya dan kontras. Oke. Adjust levelnya sedikit. Hue saturasinya saya akan menambahkan sedikit saturasi sehingga foto ini terlihat lebih pop up. Lalu gabungkan semua. Lalu pilih order high pass 1.2. Lihat. Lalu ubah ke liner light. Kita masking. Ini teknik penajaman, jadi tidak perlu tajam pada semua foto. Foto yang baik itu hanya tajam pada bagian tertentu dan blur pada bagian lain. Oke. Yang tadi itu bagian adjustment atas. Ini tutorial yang saya buat. Nah, jika Anda memiliki plugin tambahan seperti Nik Software Color Effect Pro, Anda dapat menggunakannya. Saya akan tunjukkan Anda bagaimana menambahkan efek warna. Tadi itu saya gunakan dengan teknik manual, sekarang kita campur dengan teknik plugin. Tapi sebelumnya saya akan men-adjust sedikit selective color dulu, karena saya rasa saya ingin membuat warnanya lebih sedikit orange. Saya rasa oke dengan selective color. Kurangin sedikit opacity-nya. Saya masukkan pada grup sebelumnya. Saya akan menambahkan sedikit color lookup. Nah, color lookup ini akan memberikan efek pada foto Anda. Mungkin banyak dari Anda belum pernah menggunakannya. Saya pilih midnight, sehingga fotonya akan terlihat seperti malam. Kurangin sedikit opacity. Lalu lihat before dan after. Kita masking pada area cahaya, sehingga arah datang cahaya tetap lebih terang. Oke, ini semua masih teknik manual tanpa plugin. Anda dapat gunakan warna lain jika Anda suka. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menggabungkan dengan teknik plugin Color Effect Pro 4. Gabungkan semua foto.
Ctrl Shift Alt E, lalu klik filter, color effect Pro 4. Anda lihat ini efek-efek yang terdapat pada Nik software, tapi kita pilih bagian reshape. Ini adalah campuran beberapa efek. Lihat, banyak efek warna yang ditawarkan. Saya akan memilih ini. Anda lihat, lebih terlihat lebih dramatis. Terus Anda dapat adjust satu persatu efek yang ada. Misalnya menambahkan sedikit glow sehingga lebih dreamy. Klik OK. Lihat, foto Anda lebih dreamy. Lalu kurangin opacity-nya sesuai selera Anda. Oke, saya rasa ini tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau ingin memesan tutorial lainnya, dapat menghubungi saya melalui Facebook. Terima kasih.